Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Presiden dan Kabinet Merah Putih dengan pemerintah daerah pada 7 November 2024 yang lalu di Sentul, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan pada Jumat, 15 November 2024, bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Maluku Sadali Ai ini, dihadiri juga oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Suryadi, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan Lembaga Vertikal, serta pimpinan BUMN, BUMT. Sadali dalam sambutannya menjelaskan, ada beberapa penyampaian terkait visi dan misi, Asta-Cita, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan dengan 8 misi atau yang disebut Asta-Cita, diantaranya yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Berdasarkan hal tersebut, dari segi ekonomi, Sadali mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menopang kemandirian pangan dengan mendorong kemandirian daerah berbasis kearifan lokal. November kemarin di Jakarta, ada beberapa penyampaian terkait dengan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Pak Gibran Rakabuming, di mana visi mereka adalah terwujudnya Indonesia maju yang bertawat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong yang dijabarkan dengan 8 Asta-Cita. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca kira-kira tusi saya ini dia mengenal di Asta-Cita keberapa. Gitu. Yang pertama itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan lapangan kerja. Yang dua ini mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di dua ini Pak Ega, kemarin saya berpikir bagaimana kita menopang kemandirian pangan dengan mendorong kemandirian daerah berbasis kearifan lokal. Misalnya sagu itu bisa dibuat beras sagu Pak, rasanya enak dan tidak seperti beras porang. Enak sekali, sudah ada di supermarket modern, ada yang namanya beras sagu Mama Papua. Sambil jalan kita terinspirasi, kalau itu jalan, kita punya adalah bersama beras sagu Maluku. Nanti kalau situ kita udah campur tuna, namanya bersatu beras sagu tuna. Ya sesungguhnya Maluku ini tetap mengideologikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip NKRI harga mati. Kata-kata mereka bisa bersama bersatu. Nanti bertemu lagi kan mencari apa itu? Dan taniri ke apa? Yang ketiga itu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif dan melanjutkan perkembangan infrastruktur. Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan yang terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Penekanan Pak Prabowo itu, Indonesia ini harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kemarin itu ada 3 provinsi yang pertumbuhan di atas nasional, Papua, satu apa lagi, Sulawesi Tengah, terus kita Maluku pada posisi 6,3%. Sehingga diharapkan
itu seluruh program ini harus mengarah ke sini. Kita mempersempit atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat itu. Perjalanan dinas menurut catatan Pak Presiden puluhan triliun, 99 triliun. Itu yang mau kita kurangi, kita fokus dengan ini. Kalau kita semua program daerah bisa menunjang apa yang menjadi cita Pak Presiden ini, berarti include dengan Jakarta itu nyambung dia. Jadi kalau katong kurang dorong, karena katong menyabarkan 8 visi ini. Ya, nanti masing-masing kami harapkan masing-masing OPD memahami cita yang secara baik, terus membuat program yang mengarah ke wujud nyatakan cita Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Jadi ini yang memang dilema yang kita, makanya kita harus rajin-rajin lobby pusat dengan menyiapkan dokumen yang cukup meyakinkan untuk mereka putuskan. Kalau cuma tulis asal-asal ya bisa. Jadi by data konkret, ada analisis yang tajam untuk menjawab terwujudnya visi misi Pak Presiden dan Wakil Presiden ini, kayaknya bisa diakomodir tuh. Sama dengan pertanian. Ini pupuk banyak Pak. Jadi siapa cepat dia dapat. Kemarin saya bilang gadis katanya SK Gubernur ya. Nah itu cepat itu. Informasikan itu cepat ke kementerian. Sehingga kita bisa masuk pada provinsi-provinsi yang diakomodir bantuannya karena kita duluan sampai. Jangan sampai kita terlambat.